Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrin Mukhtar Umar SPDI. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek UKIN PPG tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana semuanya, sudah siap belajar? Siap. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua tetap sehat sampai akhir hayat nantinya. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut belajar, marilah kita berdoa dan satu orang silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku yang saya cintai, saya banggakan, kembali pada hari ini kita bertemu di kelas ini dengan kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan pelajaran akidah, yaitu akidah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang adab sholat dan zikir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, perlu diketahui bahwa sholat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. maka hukumnya apa? Wajib. Nah, zikir juga adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. bagi orang yang berzikir maka dia akan mendapatkan pahala dan tentunya akan dimudahkan untuk masuk ke dalam Surga. Mau masuk surga? Mau. Semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjut, mungkin ada di antara kalian yang masih ingat ya, materi kita minggu lalu tentang pengertian sholat dan zikir. Ayo, ada yang tahu pengertian sholat? Angkat tangan.
Oh ya. Sholat menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah, sholat ialah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Oke, sholat menurut bahasa artinya doa. Nah, kalau menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Ada lagi yang tahu pengertian zikir? Oke, silakan. Zikir menurut bahasa artinya mengingat, sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, zikir menurut bahasa artinya apa? Mengingat. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya dalil tentang sholat dan zikir. Masih ada yang ingat? Dalil tentang sholat. Ada tangan yang masih ingat? Oke, silakan. Wa'aqimus sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita tepuk tangan untuk. Nah. Ya, selanjutnya dalil tentang zikir. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak mungkin. Iya. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak mungkin. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat dan ahli zikir. Amin ya robbal alamin. Oke, tepuk tangan lagi teman. Baiklah anak-anakku yang aku cintai. Jadi sekarang kita lanjutkan pelajaran kita bagaimana adab sholat dan zikir. Nah, oleh karena sholat itu adalah perintahnya Allah, zikir juga adalah perintahnya Allah, maka harus dilaksanakan dengan adab. Ya, harus punya adab, punya sopan santun, punya tata cara yang baik agar sholat kita atau zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya adab sholat itu, ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu bagaimana adab sholat. Mungkin ada yang tahu? Ya, bagaimana? Didahului dengan wudu. Ya, sholat atau zikir didahului dengan wudu. Ayo, siapa lagi? Apa? Ya, memakai pakaiannya bersih. Luar biasa. Ternyata kalian sebelum belajar sudah tahu. Ya. Mudah-mudahan kalian cepat paham dalam pelajaran ini. Amin. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa saksikan di video yang ada, di slide yang ada. Ya, sebentar Pak Guru akan menampilkannya, kemudian kalian perhatikan dan ditulis nanti materi-materi yang penting, baru nanti akan didiskusikan, kemudian akan dipresentasikan. Bagaimana, siap? Siap. Harus siap. Sekarang kalian mengamati video yang ada, ya, sambil ditulis nanti ada hal-hal yang baru, yang penting silakan kalian tulis, ambil bukunya, silakan buka bukunya. Ya, kemudian sebentar kalian akan diskusikan di depan menurut kelompok masing-masing. Oke, bagaimana, siap? Siap. Oke. Dengan memperhatikan adab-adabnya. Apa saja adab-adab sholat? Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Yang kedua, kita rapikan dan bersihkan tempat sholat dan
Anda. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Yang ketiga, memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, kita harus sudah rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Dan yang terakhir, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Materi yang kedua adalah adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam dia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga pada sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Lalu, apa saja adab-adab dalam berzikir? Yang pertama, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Sekarang setelah kalian mengamati video dan PowerPoint, saatnya kalian melaksanakan diskusi kelompok. Nah, kita bagi kelompoknya menjadi 6. Ini yang 4 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nanti satu kelompok maju depan ya membahas tentang materi yang sudah kalian dapatkan tadi dalam videonya atau dalam PowerPoint-nya. Kemudian kelompok yang lain memperhatikan penyampaian dari teman-temannya. Kemudian nanti akan ada tanya dan jawab. Oke, bagaimana semuanya siap? Siap. Alhamdulillah. Silakan angkat bajunya. Saya kasih kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi. Satu orang silakan nulis, yang lainnya silakan masukkan pikiran-pikiran yang telah kalian dapatkan tadi. Oke, silakan masukkan.
kepada umatnya. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang saatnya kita diskusi kelompok atau presentasi diskusi. Hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan, kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, kelompok yang siap maju, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman saya, Karifantri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang adab zikir dan salat. 1. Khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam salat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan zikir. Maka salat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyukan ibarat badan tanpa roh. 2. Hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. 3. Menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat. Saat kewajiban itu tiba, Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, sibuklah kami dengan salat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian berupa sholat dari najis-najis yang ada. 5. Menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. 6. Memakai pakaian kita yang baik saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memakai pakaian terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah Taala yang dikaruniakan padanya. 7. Menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan Nabi Daud, dan dengan berzikir padamu, hendaklah mereka merasa nikmat. Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir dan bacaan-bacaan salat kita, sehingga mempengaruhi pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1.
tentang adab zikir dan sholat. Selanjutnya sekarang dibuka kesempatan kepada kelompok lain untuk menanyakan mungkin ada masalah atau sesuatu yang dibingungkan dalam hal sholat dan zikir. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa orang Islam diperintahkan untuk sholat? Pertanyaannya, kenapa orang Islam diperintahkan untuk Sholat. pertanyaan yang sangat luar biasa. Sangat luar Biasa. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Karena sholat adalah tiang agama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. As-sholatu imaduddin, artinya sholat adalah tiang agama. Kita juga diperhatikan untuk sholat agar bisa masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, miftahul jannati as-sholat, artinya kunci surga adalah sholat. Iya, jawabannya adalah karena sholat adalah tiang agama. Bayangkan kalau tiang itu tidak kuat, maka bangunan itu tidak kuat. Demikian juga agama Islam ini dia tidak akan kuat kalau tidak mengerjakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Yang kedua tadi apa? Sholat adalah kunci surga. Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, bawalah kunci surga itu. Apa kunci surga? Sholat. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untukmu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, katakan. Ya, kamu berapa? Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa sholat dan zikir harus dengan adab? Mengapa sholat dan zikir harus dilaksanakan dengan Adab. Oke, luar biasa. Silakan kelompok 1 menjawab. Karena sholat dan zikir adalah perintah Allah. Karena dengan sholat dan zikir kita bisa masuk surga. Ya. Jawabannya adalah karena sholat dan zikir itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, matahari, hujan. Dia yang menciptakannya, makanya kita harus ada adab atau sopan santun ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ibadah kita cepat diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita ke kelompok 1. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah paham? Tidak ada masalah? Mudah-mudahan tidak ada masalah dan kalian betul-betul paham dengan masalah adab sholat dan zikir. Bagaimana kalian siap untuk melaksanakan zikir dan sholat dengan adab? Sudah paham adab-adabnya? Alhamdulillah. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi itulah materi kita hari ini tentang adab sholat dan Zikir. Nah, oleh karena materinya sudah selesai, saya sangat berharap kalian mampu mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, sehingga ilmu itu betul-betul terasa keberkahannya. Dan bila perlu nanti disampaikan kepada orang lain, ya keluarganya di rumah atau teman-temannya, diajar mereka untuk mengerjakan sholat dan zikir secara adab. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi adab sholat dan zikir? Silakan katakan. Oh ya, silakan. Kesimpulannya adalah sholat harus dikerjakan sesuai dengan adab-adabnya. Karena sholat adalah perintahnya Allah. Zikir dibaca dengan hati yang ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kesimpulannya tadi materi kita tentang adab sholat dan zikir.
bahwa sholat adalah perintahnya Allah, kemudian zikir juga adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, materi kita sudah selesai dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan praktek sholat dan zikir. Praktek sholat, bagaimana adab sholatnya yang sudah kita pelajari. Minggu depan kita akan praktekkan adab-adabnya. Bagaimana semuanya, siap? Siap. Tapi sebelum kita praktekkan minggu depan, silakan kalian praktekkan dulu nanti di rumah, ya, baik di sekolah, di masjid, di musola, ataupun saat sholat dan zikir di rumah. Anak-anakku yang aku cintai, sebelum kita akhiri, lebih dahulu kita baca selawat, selawat kepada Nabi Muhammad